Berarti balik lagi kalau kita melihat Mm, persentase mm, pertemuan Mega Jokowi itu ya. mission impossible, Mas Kodari. Menurut saya agak sulit ketemu ya. Ya, Oke, Mas Kodari, iya, kita kembali mengulas apa yang iya, sudah kita ulas di kontroversi semalam, karena ini kita tayangnya besoknya ya. iya, Jadi kita semalam itu bicara soal menanti jabat tangan iya, Mega Jokowi. iya, Kita menantikan pertemuan Mega Jokowi. iya. Itu mungkin terjadi gak sih, Mas Kodari? Menurut saya sulit ya, sulit, Persentasenya berapa? sulit. Berapa? 1% kan? 1%. Iya, Sekecil itu, Mas. iya, iya, Kenapa? iya. Seperti judul lagu ya, sekarang atau 50 tahun lagi. Iya, dasarnya adalah bahwa pengalaman Ibu Mega yang punya masalah hubungan dengan Pak SBY itu 20 tahun sudah berlalu, mereka nggak juga kunjung ketemu ya. Bukan ketemu pada acara-acara formal, tapi ketemu secara santai, secara informal, datang ngobrol gitu, lalu kemudian press conference, ya ini persahabatan dan itu kan nggak pernah terjadi. Kalau misalnya 17 Agustus papasan dan seterusnya itu menurut saya bukan hal semacam itu yang kita bicarakan. Nah, dengan Pak SBY yang notabene orang lain, Ibu Mega bisa punya sikap nggak mau ketemu 20 tahun. Apalagi dengan Pak Jokowi yang notabene bagian dari PDI Perjuangan begitu. Atau ya sampai hari ini kan nggak pernah dikeluarkan juga kan dari PDI Perjuangan. Jadi saya kira membutuhkan waktu yang lebih panjang kalau memang harus mau ketemu. Lukanya lebih dalam, Mas. Dugaan saya seperti itu, ya minimal pada sisi Ibu Mega ya. Dan saya lihat sih kalau Pak Jokowi kalau mau ketemu dengan Ibu Mega ya pasti welcome saja gitu. Tetapi ya seperti Pak SBY juga welcome kepada Ibu Mega, Tapi tapi Pak Ibu Meganya Jokowinya yang tidak mau ketemu Bu welcome. Mega juga gak sih, Mas? Kan kita dengar tuh di bulan Iya, Januari kan ada yang iya, mengatakan bahwa Pak Jokowi berupaya untuk menemui mm-mm. Bu Mega lewat Sri Sultan. Iya, iya. Itu Mas Kodari tahu juga? Eh, saya nggak tahu, ya nggak bisa mengkonfirmasi apakah itu benar atau tidak. Tetapi balik lagi kalau menurut saya Pak Jokowi tidak menutup diri untuk ketemu dengan Ibu Mega. Tetapi bolanya bukan di tangan Pak Jokowi, bolanya di tangan Ibu Mega gitu. Tidak menutup diri, tapi Heeh. menurut Mas Kodari Pak Jokowi itu berusaha tidak sih untuk bertemu dengan Bu Mega? Mungkin berusaha, tetapi dengan porsi usaha yang secukupnya ya. Karena menurut saya Pak Jokowi dengan Ibu Mega, Pak Jokowi sebetulnya kan sudah bisa menakar sikap-sikap Ibu Mega, ya. Apakah kemudian mau menerima atau tidak begitu. Dan di fase-fase sebelumnya saya juga menurut saya sebetulnya hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu juga mengalami naik turun ya, pasang surut. Ada kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan Pak Jokowi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Ibu Mega. Misalnya soal katakanlah Kapolri misalnya, terus mungkin juga soal jabatan menteri tertentu yang mungkin itu tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan Ibu Mega. Dan pada waktu-waktu seperti itu hubungan menjadi lebih jarang atau tidak bertemu dalam beberapa waktu. Nah, kali ini kan berbeda pilihan mengenai calon presiden, berbeda pilihan mengenai langkah-langkah dinamika politik yang akan dilakukan pada tahun 2024 dan karena itu maka kemudian ya apalagi kita melihat atau membaca pernyataan Pak Hasto, membaca tulisan Ibu Megawati yang notabene istilahnya menyerang Pak Jokowi. Jadi ya pada hari ini kan kita tidak melihat pernyataan-pernyataan yang Iya. menyerang Ibu Mega dari Pak Jokowi, tetapi yang sebaliknya kita lihat dan itu terjadi. Mas Kodari, ini hanya Ya, masalah perbedaan pilihan presiden ya, karena Presiden Jokowi dianggap lebih ya, mendukung Pak Prabowo, ya. atau ini sudah dimulai dari putusan MK perkara nomor 90 Mm-mm. yang dianggap mengakali konstitusi demi meloloskan Gibran menjadi Iya, cawapres. iya, Kemudian kita lihat juga akhirnya betul iya, Gibran yang notabene adalah iya, kader PD Perjuangan iya, menjadi cawapresnya Pak iya, Prabowo. iya, Nyebrang begitu iya, saja. iya. Itu semua menjadi luka buat Bu Mega atau hanya persoalan capresnya saja yang tidak didukung oleh Pak Jokowi? Saya kira banyak hal ya, banyak hal sebetulnya kembali seperti yang saya sampaikan, mungkin relasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu
cara baca atau kacamatanya berbeda antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Mungkin Bu Mega ya selamanya melihat Pak Jokowi itu sebagai dalam tanda kutip kader gitu. Mau dia presiden, mau dia gubernur, tapi dia adalah kader. Itu satu ya. Dan ada akumulasi perbedaan-perbedaan pendapat atau perbedaan-perbedaan keputusan politik antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati begitu. Dan ya sebetulnya dari sisi Pak Jokowi juga barangkali nggak sepenuhnya mulus juga gitu. Beberapa peristiwa, beberapa adegan, barangkali ya misalnya kayak Ibu Megawati, wah Pak Jokowi kalau tidak ada PDI Perjuangan kasihan deh lu gitu. Nah mungkin bukan mustahil juga ya, itu bisa menimbulkan perasaan-perasaan tertentu gitu loh. Jadi ya apa yang dianggap bukan masalah bagi Ibu Mega bisa jadi masalah bagi Pak Jokowi. Demikian juga apa yang tidak jadi masalah buat Pak Jokowi bagi Ibu Megawati mungkin itu bisa jadi masalah. Kita gitu. sedikit mundur ke belakang ya, Iya, Mas Kodari. iya. Kalau menurut Mas Kodari, jadi alasan retaknya hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega ini apa? Kan ini katanya sudah akumulatif. Iya, iya, iya. Penyulut utama atau awalnya itu Saya karena kira apa? pilihan presiden. Ibu Mega kan memilih Mas Ganjar sebagai presiden. Kalau begitu, Sementara Pak Jokowi melihat presiden yang lebih tepat memimpin Indonesia ke depan secara kualifikasi dan yang lain-lain adalah Pak Prabowo. meskipun gitu. Pak Jokowi adalah kadernya PDI Pak Perjuangan. Pak Jokowi, kalau saya melihatnya begini, pada hari ini bukan semata-mata bicara partai, tetapi bicara orang-orang yang menjadi tokoh dan penentu Republik ini. Nah, kita coba melihat dari kacamata Pak Jokowi presiden, dia melihat peluang Indonesia maju 2045, dia sudah meletakkan dasar-dasarnya, dia melihat bagaimana bonus demografi itu merupakan taruhan yang sangat besar 20 tahun ke depan. Dia pengen agenda-agenda Indonesia maju itu dilaksanakan, dia mencari orang yang paling komitmen dengan itu, punya keberanian juga untuk itu, dan ya barangkali beberapa peristiwa-peristiwa seperti misalnya rencana Piala Dunia U20 itu batal karena sikap PDI Perjuangan, lalu sikap Ganjar misalnya. Kemudian pada saat Mas Ganjar dicalonkan sebagai calon presiden, mungkin peran Pak Jokowi sangat minimal. Saya kira mungkin Pak Jokowi merasa bahwa peran dia dalam konteks pengajuan calon presiden, termasuk juga pilihan calon presiden, itu bukan sesuatu yang beliau pikirkan gitu. Dan apakah alasan-alasan itu bisa Ya. membenarkan Ya. sikap Pak Jokowi akhirnya dalam tanda kutip yang banyak disebut oleh PDI Perjuangan membelot dari Ya. PDI Perjuangan yang Menurut saya merupakan iya. rumah lamanya? Itu Iya, bisa membenarkan? Menurut saya iya. Kita nggak bisa lihat Pak Jokowi itu sebagai kader partai politik tertentu, tapi kita harus melihat dia sebagai pemimpin bangsa dan negara ini yang sudah menjalankan pemerintahan 10 tahun, lalu kemudian sudah menyusun agenda untuk Indonesia Maju 2045, dan menurut saya sangat, ketika dia pada posisi saat ini, menurut saya dia punya tugas sejarah dan beban sejarah bahwa dia harus memastikan atau harus memilih suatu pilihan politik yang lebih pasti bahwa yang akan merupakan orang yang melanjutkan Indonesia, kepemimpinan Indonesia ke depan adalah yang bisa menjaga agenda-agenda Indonesia Maju itu. Gitu. Berarti balik lagi kalau kita melihat persentase pertemuan Mega Jokowi itu mission impossible, Mas Kodari. Menurut saya agak sulit ketemu ya. Dan menurut saya juga pada hari ini dari kacamata PDI Perjuangan, secara eksplisit teman-teman PDI Perjuangan juga barangkali juga nggak merasa terlalu perlu juga ketemu dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dianggap sebagai outgoing presiden gitu, sebagai presiden yang barangkali sudah tidak relevan lagi buat mereka.